Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Di pertemuan terakhir pada mata kuliah manajemen keuangan lanjutan, kita akan bahas tentang fintech atau financial technology. Jadi saya pikir teman-teman sudah terbiasa dengan fintech ya. Mungkin ngeh atau tidak ngehnya gitu ya. Nah, dalam pertemuan ini kita akan bahas yang pertama apa itu fintech ya. Kemudian potensi fintech itu di Indonesia seperti apa. Kemudian bagaimana dampak dari penggunaan fintech ya. Yang terakhir kita akan bahas fintech pada perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman mungkin tidak asing ya dengan beberapa ikon yang ada di layar ini. Kita bisa lihat dari financial institution ya, ada Mandiri, ada BTPN, segala macam. Kemudian mungkin ketika teman-teman buka akun YouTube ya, nonton video, di bawah ada iklan terkait dengan Investri. Nah, itu bergerak di bidang lending atau pinjaman ya dalam hal ini ya. Kemudian financial investment, ada financial, ada dompet sehat, segala macam, ada Bareksa juga. Insurance ada asuransiku.id juga ada. Kemudian di market ya, profesioning ada Databot, ada di situ ada Cermati. Nah, ini mungkin yang sering sekali ya bersinggungan Oppo, GoPay, dan masih banyak hal lainnya. Oke, kita akan bahas apa itu fintech ya. Fintech adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis yang mulanya konvensional gitu ya, yang bertatap muka secara langsung ya, bawa kas gitu ya, jual beli gitu ya, sekarang berubah menjadi moderat ya, dimana transaksinya tidak lagi memperhitungkan jarak gitu ya, karena bisa melalui media fintech itu sendiri gitu ya. Jadi kalau dulu tatap muka kan berarti harus melihat jaraknya berapa jauh yang harus ditempuh untuk ketemu gitu ya. Kalau sekarang tidak lagi, bahkan pembayarannya bisa dalam waktu hitungan detik saja sudah sampai kepada pendanaan si penjual masuk misalnya ke rekening banknya si penjual, seperti itu yang ditransfer oleh si pembeli atau menggunakan alat bayar media lainnya. Kemudian menurut FSB ya, Financial Stability Board ya, fintech adalah suatu bentuk inovasi finansial yang berbasis teknologi yang dimana bisa menghasilkan model bisnis. Jadi ada perubahan model bisnis yang semula gitu ya pada saat menggunakan konvensional, sekarang berubah gitu ya karena adanya fintech ini. Kemudian aplikasi proses ataupun produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan, institusi, dan penyedia layanan keuangan. Jadi ada perubahan beberapa model gitu yang sebelumnya tidak menggunakan teknologi, sekarang misalnya pembayarannya secara langsung biar cepat dicek, maka si penjual juga harus menggunakan akun bank, misalnya mobile seperti itu, untuk memastikan bahwa pembeli sudah membayar. Nah, aplikasi, proses, ataupun bahkan produk-produk baru yang memang bisa dijual ya menggunakan media fintech itu sendiri. Kemudian menurut Digital Research Center ya atau NDRC, fintech adalah istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi ya dalam bidang jasa keuangan ataupun finansial, karena memang lebih melekat pada bayar membayar atau jasa keuangan dalam hal ini pendekatan fintech-nya ya. Bisa juga diartikan dengan inovasi finansial yang diberi sentuhan teknologi modern atau merupakan segmen di dunia startup. Tujuannya apa? Adalah tujuannya membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengubah, mempertajam ataupun mempercepat ya berbagai aspek pelayanan keuangan. Nah, ketika memang sistemnya cepat gitu ya, responnya cepat, maka akan memudahkan pelayanan gitu ya kepada pembeli dan juga menguntungkan bagi si penjual. Bagaimana fintech ini terjadi ya?
mulanya adalah karena ada perubahan gaya hidup, ya, gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh penggunaan teknologi informasi, ya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya, hampir semua kalangan itu, bahkan anak-anak pun bisa menggunakan handphone, ya. Tujuan utamanya memang untuk pembelajaran daring atau pembelajaran online, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak juga akan menggunakan handphonenya untuk bermain game dan lain-lain. Nah, ini kan ada perubahan gaya hidup, ya, mulai dari anak-anak sampai mungkin orang tua yang dulunya tidak menggunakan handphone, sekarang untuk berkomunikasi dengan sekolah gitu ya harus adaptif gitu ya. Itu adalah contoh perubahan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu dengan Vintage ini ya, permasalahan dalam transaksi jual beli ya dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ya karena kesibukan misalnya gitu ya. Kalau keluar di jam kantor misalnya karena pekerjaannya banyak tidak bisa, kemudian sore sudah tutup misalnya. Nah, maka bisa melakukan jual beli atau pembelian melalui media online. Nah, atau mungkin juga kesulitan ya harus ke ATM dulu untuk membayar. Nah, sekarang disediakanlah Vintage gitu ya, atau m-banking bisa seperti itu. Kemudian ada juga alasannya karena keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan kurang menyenangkan dan dapat diminimalkan. Nah, bisa jadi efek pelayanan yang kurang menyenangkan ketika mendatangi langsung ya ke toko ataupun ke tempat jual tersebut. Nah, akan lebih baik barang dapat rasa pun nyaman gitu ya, dengan tidak secara langsung menikmati pelayanan tapi menggunakan media online. Misalnya sekarang kan ada Grab, Gojek, ada GoFood. Nah, itu bisa ya masuk dalam kategori Vintage yang dimaksud di sini. Dalam hal ini, Vintage ini membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis, namun tetap efektif gitu ya. Kayak kita bisa lihat di sini perkembangan Vintage di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, pelaku Vintage di Indonesia masih dominan berbasis payment, jadi lebih untuk pembayaran gitu ya. Kemudian untuk pinjaman baru hanya 17% dan sisanya berbentuk agregator ya atau crowdfunding dan lain-lain. Besarnya potensi yang dimiliki membuat Vintage perlu diberikan ruang untuk bertumbuh di Indonesia. Maka diperlukan juga pengaturan gitu ya untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan. Kita bisa lihat ya, transaksi pada tahun 2016-2017 itu sudah cukup banyak ya. Kemudian pelakunya juga sudah cukup banyak, apalagi dengan 5 tahun ini ya, 4 tahun dalam waktu 4 tahun saya yakin semakin banyak peningkatannya, apalagi ditambah dengan masa-masa pandemi seperti sekarang gitu ya. Potensi Vintage di Indonesia bisa kita lihat di sini bahwa pengguna internet aktif ya cukup banyak, 64,1 juta orang. Ini pengguna internet non aktif sedikit ya, sedangkan ini penduduk yang tidak menggunakan internet. Nah, ini semakin kesini saya yakin juga jumlahnya semakin sedikit gitu ya dibandingkan yang tidak menggunakan gitu ya. Nah, proyeksi pengguna internet ya semakin besar nanti di 2022 diperkirakan menyentuh sampai dengan 113,48 juta. Semakin banyak pengguna internet, maka semakin besar peluang Vintage itu sendiri di Indonesia gitu ya. Dasar hukumnya ya diatur dalam OJK pada nomor 13 ya. Garis miring POJK titik 02 garis miring 2018 tentang inovasi keuangan digital atau IKD ya, yang terdiri dari 11 poin. Yang pertama mengatur tentang mekanisme pencatatan dan pendaftaran Vintage ya. Kemudian yang kedua mekanisme pemantauan dan pengawasan Vintage, dan yang ketiga pembentukan ekosistem Vintage ya, karena memang tadi masih cukup besar peluang Vintage itu sendiri ya. Yang keempat membangun budaya inovasi ya, tujuannya untuk terus berinovasi gitu ya, beradaptif ya.
Inklusi dan literasi bisnis dan perlindungan data, karena memang penting juga. Bukan berarti semakin luasnya fintech nanti kurangnya perlindungan data. Nah, ini berbahaya juga. Ini diatur dalam OJK. Manajemen risiko yang efektif seperti apa? Kolaborasi, perlindungan konsumen, transparansi, dan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Karena kalau salah dalam penggunaan fintech ya bisa jadi salah digunakan gitu ya, misalnya untuk pendanaan terorisme. Nah, ini kan kurang tepat penggunaannya. Kemudian untuk dasar hukum penyelenggaraan fintech ya dalam sistem pembayaran, yang pertama diatur dalam Peraturan BI nomor 18/40/PBI 2016 ya, tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Kemudian ada juga surat edarannya nomor 18/22/DKSP ya, perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Nah, berarti memang sudah didukung juga dengan aturan-aturan BI. Yang ketiga, adanya peraturan BI ya tentang uang elektronik. Nah, maka ini semakin memperluas fintech itu sendiri. Cuman di sini yang perlu diperhatikan bahwa ada banyak fintech yang ada di Indonesia, maka kita harus hati-hati mana yang termasuk legal dan mana yang masih ilegal gitu ya. Karena ketika kita salah menggunakan atau salah memilih fintech ya, bisa jadi akan berdampak pada risiko yang tinggi. Mungkin pernah baca gitu ya, banyak UMKM yang terjebak dengan pinjaman online ya, karena adanya kemudahan dalam melakukan pinjaman. Syarat mungkin simpel, hanya KTP gitu ya, tapi tidak tahu ketika dalam pembayaran angsurannya bisa berkali-kali lipat. Ketika diusut ternyata itu fintechnya masih ilegal. Ini kan menyulitkan bagi si SDM yang kurang paham tentang fintech itu sendiri. Jenis layanan fintech ya, menurut HUSEH ya tahun 2017 ada 3 ya tipenya. Yang pertama ada sistem pembayaran melalui pihak ketiga atau third party payment system ya, contohnya online to offline, ada cross border ya, IC ya, sistem pembayaran mobile, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer. Tidak asing dengan melihat iklan di TV gitu ya, perbandingan biaya admin gitu ya. Nah, ada satu fintech yang menyampaikan bahwa mending menggunakan X gitu ya dibandingkan menggunakan transfer secara langsung dari suatu perbankan ke perbankan yang lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk inovasi fintech gitu ya, untuk melihat permasalahan yang ada, kemudian dia menjawab sebagai sebuah solusi ya. Dan itu memang dalam pelaksanaannya ya masih banyak yang menyampaikan bahwa ada yang kurang cocok gitu yang menggunakan. Nah, itu tergantung dari masing-masing personal, karena setiap orang punya pengalaman dan tujuan masing-masing gitu ya. Yang kedua, peer to peer atau P2P lending ya. Ini terkait platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. Peer to peer lending menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Nah, platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dalam menghasilkan penggunaan uang secara efisien. Nah, ini tujuannya adalah untuk peminjaman gitu ya, peer to peer lending. Kemudian ada crowdfunding ya. Crowdfunding ini tipe fintech ya, dimana punya konsep atau produk seperti desain atau program ataupun konten ya, dan karya kreatif yang dipublikasikan secara umum, dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep ataupun produk tersebut bisa memberikan dukungan secara finansialnya, lebih ke untuk penghimpunan dana gitu ya, untuk mengurangi kebutuhan ya keuangan, misalnya untuk kewirausahaan atau mungkin memprediksi permintaan pasar gitu ya. Selain itu ya, ada lagi yang disebut dengan payment gateway. Sebelum berkembang industri fintech ya, dunia digital sudah mengenal industri e-commerce yang sudah berkembang terlebih dahulu. Kemudian e-commerce ini menjadi pemicu awal munculnya industri fintech. Lebih tepatnya karena adanya payment gateway yang digunakan untuk memperlancar transaksi di
e-commerce itu sendiri. Nah, jenis Fintech Payment Gateway ini sangat berguna ya dalam dunia e-commerce, karena e-commerce membutuhkan e-commerce ini membutuhkan transaksi antara penjual dan pembeli itu cepat dan aman gitu ya. Makanya muncullah produk-produk payment gateway ini ya, menghubungkan gitu ya antara penjual dan pembeli ya. Contohnya ini yang dikenal di Indonesia ada Doku dan lain-lain ya. Mungkin sekarang ada Oppo, ada yang lain. Nah, banyak istilah produk-produk fintech yang bisa digunakan untuk membantu dalam proses pembayaran yang digunakan pada saat jual beli secara online. Kemudian ada dompet digital atau digital wallet ya. Untuk kategori pembayaran selain payment gateway ya, layanan fintech yang sekarang sedang tumbuh adalah dompet digital atau digital wallet. Nah, fintech dompet digital ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang di aplikasi dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di merchant offline maupun online. Nah, jadi di awal mungkin kita kepikiran gitu ya, bahwa lebih baik ketinggalan dompet kalau sekarang ya daripada ketinggalan handphone gitu ya, karena ketika berpergian bawa handphone dengan penuh baterainya gitu akan lebih nyaman gitu ya dibandingkan ketinggalan handphone. Karena apa? Karena di handphone tersebut sudah ada digital walletnya untuk pembayaran. Nah, gitu. Jadi sudah berasa aman gitu ya. Dan pastinya ada isinya gitu ya, nggak cuman zero ya atau zong gitu ya. Pengguna tidak perlu bawa secara fisik ataupun menyimpan uang receh lagi gitu ya, tapi bisa dengan scan QR kodenya sehingga mempercepat waktu transaksi. Nah, ini bisa GoPay ya, Tcash, Dana dan segala macam ya. Saya yakin ini teman-teman sudah tidak asing dengan istilah-istilah ini ya. Ataupun misalnya belum menggunakan ya bisa install aplikasinya untuk melihat-lihat bagaimana sih isi dari aplikasi dari Fintech itu sendiri. Kemudian dengan adanya Fintech ini bisa untuk manajemen kekayaan ya. Maksudnya di sini adalah jasa pengelolaan kekayaan ya dan keuangan untuk pribadi gitu ya. Jadi diistilahkan sebagai manajer keuangan pribadi ya, untuk mengatur berapa pengeluaran, berapa penghasilan diperoleh, kemudian informasi jumlah utang, kapan bayar, segala macamnya. Jadi aplikasinya lebih bisa membantu untuk seperti itu gitu ya. Jadi kalau diistilahkan seorang dokter ya, kalau diri kita sendiri itu bohong saat check up gitu ya, menutup-nutupi gitu ya, maka sulit untuk menduga si dokter itu apa sih penyakit yang diderita oleh si pasiennya. Nah, begitu pula seorang manajemen keuangan. Jadi ketika kita punya aplikasi Fintech yang untuk mengatur keuangan pribadi, maka kita sebutkan secara gamblang berapa penghasilannya, pembiayaan itu apa saja, sehingga bisa diketahui bulan itu nombok gitu ya, atau ngepas, atau berlebih, atau bisa untuk saving, atau bisa untuk yang lain-lainnya, kan misal seperti itu. Nah, ini tadi yang crowdfunding ya, bisa untuk pembiayaan sosial dalam hal ini ya. Tadi lebih untuk wirausahaan, bisa juga untuk sosial gitu ya. Jadi untuk saling bantu-membantu gitu ya. Nah, salah satu contoh crowdfunding dalam hal sosial itu adalah Kita Bisa. Bagaimana dampak menggunakan Fintech itu sendiri? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Fintech itu mempengaruhi gaya hidup ya. Salah satu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya Fintech itu adalah kemudahan pelayanan finansial. Nah, contoh ya, misal kita harus ke ATM, antri mungkin gitu ya. Kemudian atau ke teller juga antri. Nah, dengan adanya Fintech ini tidak perlu lagi antri gitu ya, tapi bisa duduk di rumah dengan santai, pegang handphone gitu ya, smartphone-nya ya, kemudian bisa melakukan transfer ini menggunakan mobile banking misalnya, atau bisa untuk melakukan untuk pembayaran tagihan telepon, listrik, air, bahkan BPJS, ataupun mungkin ada yang menggunakan TV ya, layanan televisi. Nah, itu bisa
dibayar melalui media Fintech ini sendiri. Ya, tidak lagi seperti dulu ya yang harus mengantri gitu ya, antriannya panjang, bahkan panas tetap mengantri gitu ya demi membayar misalnya listrik gitu ya. Nah sekarang tidak lagi, duduk di rumah dengan santai, tagihan semua terbayar asal ya punya uangnya. Nah, Fintech itu membantu perkembangan perusahaan startup baru. Nah, jadi saat ini banyak bermunculan ya perusahaan startup ya yang menciptakan produk inovasi di bidang Fintech ya. Contoh Monitor ya. Nah, ini kan buat produk baru di bidang digital banking. Tujuannya adalah untuk menganalisa lebih detail dan rinci. Dan untuk melihat analisa secara detail. Nah, jadi lama-lama gitu ya kita sangat dimudahkan dalam pekerjaan karena dibantu dengan produk-produk dari Fintech itu nantinya untuk menganalisa, apalagi yang di bidang keuangan pasti akan sangat terbantu. Menurut OJK ya tahun 2016 kelebihan dari Fintech itu adalah yang pertama melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan katanya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional ya dalam melayani masyarakat di daerah tertentu, misalnya daerah pelosok gitu ya, sulit terjangkau. Nah, dengan adanya infrastruktur yang menunjang, maka Fintech ini akan membantu. Yang kedua, menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional, di mana masyarakat memerlukan alternatif pembayaran yang lebih demokratis dan transparan. Jadi ketika Fintech yang digunakan itu legal ya tidak hanya pendanaan itu didapat dari jasa keuangan tradisional yang ada di masyarakat, tapi bisa menggunakan lembaga-lembaga Fintech yang legal dalam hal ini terkait lending ataupun pinjaman. Kekurangannya ya, Fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memudahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar jika dibandingkan dengan bank. Ya bisa kita lihat bahwa Fintech kan baru ya, anak baru lah bahasa gampangnya gitu. Jadi memang belum sebanyak pengalamannya lembaga-lembaga perbankan gitu ya. Nah, tapi dia inovasinya adalah lebih untuk ke digitalisasinya. Ada sebagian perusahaan Fintech yang belum punya kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur ya terkait sistem keamanan dan integritas produknya. Ya karena memang basicnya adalah teknologi ya. Jadi memang harus ada campur tangan orang-orang yang bergerak di bidang keuangan gitu ya, atau mungkin bidang-bidang lainnya, sehingga kekurangan ini bisa diminimalisir. Kemudian tantangan yang dihadapi industri Fintech, yang pertama peraturan ya, tadi sudah diatur sebenarnya terbaru di OJK gitu ya, dan juga terkait pembayaran digital. Yang kedua, koordinasi antara lembaga dan kementerian terkait untuk mengoptimalkan potensi Fintech di lingkungan bisnis ya. Maka perlu juga didukung dari berbagai kementerian dan lembaga terkait ya, karena nanti Fintech itu sendiri bisa menyesuaikan gitu ya, untuk khusus misal terkait agrobisnis, khusus terkait misalnya pertambangan atau apa gitu ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk general, tapi lebih spesifik lagi. Nah. Kemudian resiko ya, resiko pasti ada gitu ya. Nah, strategi untuk melindungi konsumen ya dari resiko tersebut, yang pertama perlindungan dana pengguna. Jadi potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan atau force majeure dari kegiatan Fintech. Jadi memang perlu melakukan perlindungan dana pengguna. Yang kedua, perlindungan data pengguna. Ya, mau nggak mau ya, kita pasti memasukkan informasi atau data gitu ya sebagai pengguna Fintech. Nah, ini juga harus diperhatikan dalam mengisi misal password, username gitu ya. Kalau tidak bisa jadi disalahgunakan gitu ya, baik sengaja pun tidak sengaja karena serangan hacker ataupun malware. Kemudian strategi untuk melindungi kepentingan nasional ya, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Maka di sini hati-hati gitu ya, jangan sampai kita menggunakan Fintech tapi digunakan untuk pendanaan terorisme.
jangan sampai gitu. Jadi memang kita harus pelajari secara betul ya legalisasi dari fanpage yang digunakan atau yang dipilih. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan. Nah, maka perlu ya namanya memanajemen resiko ya agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Ya, sebagaimana kita kalau berinvestasi itu kan jangan menaruh dalam satu investasi saja gitu ya, tapi beragam investasi. Tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko yang akan dihadapi. Fintech pada perusahaan Indonesia ada beberapa ya, banyak ya. Di sini bisa kita lihat bahwa ada ikon-ikon yang mungkin sudah familiar di teman-teman ya. Ada GoSend, ada Google, itu kan sering banget digunakan. Pastry tadi ya, Gojek, Grab dan segala macam, Waze, kemudian ada GoClean, ada Bukalapak. Nah ini yang sering belanja saya yakin tidak asing dengan Tokopedia, Bukalapak, OLX, Lazada itu ya. Makanan ya juga ada. Nah ini adalah beberapa ya, salah ya. Ini adalah beberapa fintech yang ada di Indonesia. Semakin kesini nanti akan semakin banyak ya produk-produk fintech. Tinggal kita lihat nanti fintechnya sudah legal atau belum. Bahkan nanti ya fintech ini sendiri bisa terdaftar di BI gitu ya. Nah, mungkin teman-teman dengar gitu ya, baca berita ada yang melakukan merger dengan tujuan untuk bisa IPO ya di Bursa Efek Indonesia supaya mendapatkan tambahan dana dari pihak eksternal. Nah, ada baiknya juga nanti ya. Maka di sini juga kita sebagai mahasiswa ya teman-teman bisa melihat peluang yang teman-teman harus lakukan. Jadi tidak hanya sekedar keterampilan ini ya, tapi juga secara manajemen keuangan, tapi juga harus melihat atau mempelajari keterampilan secara elektroniknya gitu ya, softwarenya. Pelajari hal-hal seperti itu, menganalisa, membandingkan, perlu juga gitu ya. Tujuannya adalah teman-teman bisa memberikan inovasi nantinya terhadap produk-produk fintech yang sudah ada. Ya saya kira itu untuk materi fintech ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Karena ini pertemuan terakhir, jika dalam satu semester banyak kekurangan, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ilmunya berkah gitu ya, dan nanti dalam mengikuti UAS hasilnya maksimal ya, minimalisir pencontekan melalui media Chrome, Google gitu ya, atau menggunakan media lainnya. Jadi asli itu adalah jawaban Anda gitu ya. Boleh referensi tapi tidak sama persis dengan apa yang ada di sumber utama. Oke, saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.